Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama, mari kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan yang luar biasa dan kita bisa menjalankan perkuliahan ini dengan baik, dan semoga pandemik ini segera berakhir. Shalawat selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang saya sayangi adik mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen Universitas Muria Kudus. Dalam pembahasan materi ini kita akan membahas tentang investasi dalam aktiva tetap. Izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang investasi aktiva tetap. Investasi aktiva tetap merupakan suatu proses yang lebih mengarah pada sebuah penganggaran modal. Jadi di situ terdapat penganggaran modal, yaitu yang namanya investasi aktiva tetap. Yang kedua ada sedangkan penggunaan modal sendiri merupakan seluruh proses dalam penganalisis proyek-proyek tersebut yang nantinya akan dimasukkan ke dalam anggaran modal atau capital budget. Investasi tetap harus dinilai apakah akan memberikan pengaruh yang baik atau buruk terhadap arus kas perusahaan. Keputusan untuk menerima atau menolak suatu proposal investasi proses harus mengacu pada penganggaran modal. Jadi di dalam penganggaran modal itu jika membuat suatu perusahaan rugi, itu harus dipikirkan kembali apakah dimasukkan aktiva tetap atau tidak. Untuk perputaran sendiri, yaitu secara konsep investasi dalam aktiva tetap tidak ada perbedaan dengan investasi aktiva lancar. Jadi di dalam aktiva tetap sama aktiva lancar sebenarnya tidak ada perbedaan secara signifikan, tapi perbedaan terletak pada waktu dan tata cara perputaran dana yang tertanam. Jadi cuman perbedaannya yaitu adalah waktu dan cara perputaran investasi. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar diharapkan kembali dalam periode jangka pendek dan secara sekaligus. Jadi kalau aktiva lancar itu diharapkan kembali modal yaitu secara jangka pendek, secara sekaligus. Anda membuat tempe dan setelah itu modalnya harus kembali lagi secara cepat. Kalau tidak secara cepat ya perusahaan atau usahanya tidak akan berjalan kembali karena modal UMKM itu sangat sedikit. Sedangkan untuk aktiva tetap diharap kembali pada saat jangka panjang seperti tanah, bangunan dan lain sebagainya, mesin, itu secara berangsur-angsur melalui depresi, jadi melalui pemeliharaan. Perputaran dana diinvestasikan dalam aktiva lancar dibagi menjadi dua, lancar dan tetap. Untuk lancar itu dari kas menuju ke aktiva lancar diproses di sini dan akan kembali ke kas secara cepat atau secara jangka pendek. Sedangkan untuk jangka tetap itu melalui aktiva tetap, terus setelah itu ada depresiasi
dan setelah itu masuk ke kas. Jadi di situ akan memerlukan jangka yang panjang, yaitu dengan depresiasi, pemeliharaan dan lain sebagainya. Bedanya di situ. Jumlah dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap tidak sama. Jumlahnya selalu periode investasi atau selama umur penggunaan aktiva tetap tersebut. Yang kedua, jumlah dana yang terkait dalam aktiva tetap akan berangsur-angsur berkurang sesuai metode depresiasi. Jadi di situ ada dana-dana tersendiri untuk pemeliharaan dan lain sebagainya, itu akan berkurang sendiri. Beda dengan aktiva lancar, itu modalnya untuk proses produksi dan lain sebagainya. Setelah itu dijual dan itu langsung masuk ke kas. Beda dengan aktiva tetap, di situ ada biaya depresiasi juga, jadi bisa berkurang, tetapi akan menikmati pada jangka waktu yang panjang. Di sini saya tampilkan, yaitu di situ dilihat dana yang tertanam sama tahun penggunaan. Apabila digunakan straight line method atau persentase tetap dari harga beli, perjalanan dari dana yang tertanam dalam aktiva tetap secara individu dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi di situ ada gambar perjalanan atau perputaran dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap dengan harga pembelian. Saya contohkan di situ adalah 10. Saya tuliskan 10. Misalkan saya contohkan, misalkan 10 itu adalah 100.000 dengan umur penggunaan di situ ada yang di bawah, yaitu ada 10 tahun. Di situ akan semakin lama itu akan semakin turun. Itu semakin turun, semakin lama akan semakin turun dana yang tertanam. Jadi bisa mengurangi terus menerus. Contohnya di sini, maka dana yang tertanam dalam aktiva tetap selama 10 tahun apabila menggunakan straight line method adalah 100.000 ini plus 0 di tahun 0 dibagi 2, yaitu misalkan 100.000 ditambah misalkan 90 ditambah 80 ditambah 70, jadi setiap kenaikan adalah 10. Ini 1, 2, 3, di sini ada 90, di sini 1 sini, dan yang kedua adalah 80 di sini, dan ketiga di sini ada 70. Karena tidak saya gambarkan karena ini biar ringkas. Yang keempat adalah 60. Nah ini, dan sampai titik tahun ke-10 di sini kembali lagi ke 0, 10, dan dibagi jumlahnya ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jadi dibagi 11. Total ada 550.000 dibagi 11 sama dengan 50.000. Jadi
Jadi di situ yang diperlukan untuk dana yang tertanam dalam satuan 100.000 sama dengan 50.000. Sedangkan untuk capital budgeting, yaitu penganggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana di mana jangka waktu kembali dana tersebut melebihi satu periode. Jadi kalau capital budgeting atau penganggaran modal itu waktu kembalinya modal itu melebihi satu periode biasanya. Yang kedua, capital budgeting memiliki arti dalam suatu perusahaan: satu, dana terkait dengan jangka panjang. Jadi di situ ada dana yang dikeluarkan akan terikat dengan jangka waktu yang panjang. Ini berarti bahwa perusahaan harus menunggu selama waktu yang panjang atau 5 sampai atau lama sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali. Yang kedua, berhubungan dengan harapan terhadap hasil penjualan di masa yang akan datang. Jadi di situ adanya harapan dari harga pokok penjualan itu akan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga adalah jumlah dana besar. Jadi di situ diperlukan dana yang besar untuk pengeluaran modal. Yang ketiga ada kesalahan dapat berakibat panjang dan berat. Jadi di situ hati-hati dalam menganalisis atau menetapkan sebuah budgeting. Jadi itu harus hati-hati dalam menerapkan budgeting. Untuk tahapan dalam capital budgeting itu: satu, menyusun daftar usulan investasi. Yang kedua, menilai dan menyeleksi investasi yang diusulkan berdasarkan kriteria seleksi yang telah ditentukan. Jadi di situ tidak hanya menerapkan budget, tetapi harus menyeleksi ini apakah perlu apa tidak, ini apakah harus diinvestasikan apa tidak di situ. Yang ketiga, memiliki investasi di antara alternatif yang diusulkan. Jadi di situ tidak hanya satu alternatif, tetapi silahkan bisa dibuat banyak alternatif apabila nanti untuk pertimbangan suatu investasi. Untuk manfaat, yaitu untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terinci karena dana yang terkait jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Jadi investasi untuk menetapkan budgeting cuman sebulan, wah rugi. Yang kedua, agar tidak terjadinya over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terencana, teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi di situ kalau adanya satu planning budget itu akan banyak terjadinya kesalahan karena tidak ada alternatif atau pilihan yang lain untuk investasi atau budgeting lainnya yang lebih penting. Jadi di situ kalau bisa membuat banyak alternatif menu-menu budgeting.
atau apa yang akan dianggarkan. Untuk golongan investasi ada satu, investasi penggantian, yaitu pada umumnya keputusan mengenai investasi penggantian dikarenakan aktiva sudah aus atau sudah tua atau usang sehingga perlu diganti dengan yang baru. Yang kedua, penambahan kapasitas. Pada umumnya, keputusan mengenai investasi penambahan kapasitas terjadi karena perusahaan perlu menambah peralatan, misalkan mesin atau pembukaan pabrik baru atau gudang baru dan lain sebagainya. Yang ketiga, penambahan jenis produk. Pada umumnya, keputusan mengenai investasi penambahan jenis produk baru dilakukan karena keinginan menghasilkan produk baru di samping tetap menghasilkan produk yang telah ada. Jadi di situ ada lini produk di situ tidak hanya menjual atau tipe barang tersebut, tetapi banyak. Contohnya ada misalkan perusahaan Samsung, di situ memproduksi sebuah handphone, tetapi dia juga akan memproduksi sebuah televisi atau smart TV. Di situ yang namanya produk baru, tetapi masih memproduksi barang lama atau produk lama, yaitu smartphone dan lain sebagainya. Yang keempat, investasi lain-lain. Nah, ini banyak, merupakan jenis investasi yang tidak termasuk dalam ketiga kategori tersebut, misalkan pemasangan AC dan lain sebagainya, exhaust dan lain sebagainya, untuk mendukung peralatan-peralatan atau pekerja. Cash flow, sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktiva perusahaan. Dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dan aliran keluar suatu perusahaan, yang sudah saya jelaskan minggu kemarin. Setiap pengeluaran modal biasanya mengandung dua aliran kas atau yang dikenal dengan cash flow, yaitu net outflow of cash adalah aliran yang keluar bersih yang diperlukan untuk membiayai investasi atau proyek baru. Sedangkan untuk net annual inflow of cash atau biasanya dikenal dengan net cash process adalah aliran yang masuk bersih tahunan sebagian hasil dari investasi baru. Jadi di situ untuk net NOOC adalah yaitu untuk investasi baru, sedangkan untuk NAIOC atau NCP itu sebagian hasil dari investasi tersebut, hasil bersihnya. Jadi di situ ada hubungan atau korelasi antara atas sama bawah, atau NOOC sama NAIOC atau NCP. Saya singkat aja. Untuk metode payback period merupakan suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan penggunaan proses atau aliran kas neto, net cash flow. Jadi di situ namanya payback adalah untuk menutup kembali pengeluaran investasi. Jadi kalau tidak ditutup ya akan rugi terus. Untuk yang kedua, yaitu dengan demikian PP atau payback period, yaitu periode waktu diperlukan untuk mengembalikan investasi pada proyek, yaitu dengan rumus PP
sama dengan capital outlay atau proses dikali 1 tahun 360 hari atau 12 bulan. Saya contohkan, ada usul investasi dalam suatu proyek dan membutuhkan investasi sebesar 120.000 yang diprediksi mempunyai profit atau keuntungan neto sesudah pajak sama dengan, misalkan tahun proses yaitu ada 6 tahun, yaitu tahun pertama 60.000, tahun 2 50 dan lain seterusnya. Nah, payback periode investasi dihitung. Jumlah investasi adalah diketahui 120.000 untuk tahun pertama yaitu 60.000, maka dikurangin 120 kurangi 60 sama dengan 60. Pada tahun kedua adalah 50.000. Jadi sisanya adalah 10.000. 60 kurangi 50. Nah, 10.000 untuk membayar tahun ketiga 40.000 juga nggak bisa. Jadi jadi investasi yang belum tertutup adalah minggu kedua adalah 10.000, sisanya tadi. Untuk minggu ketiga adalah 40.000. Dana yang dibutuhkan adalah 10.000 dibagi 40.000 dikali 1 tahun sama dengan 3 bulan. Maka payback period dari investasi adalah 2 tahun, adalah tahun kedua yaitu 50 tadi, 2 tahun lebih 3 bulan. Jadi untuk pengembalian atau penutupan PP dibutuhkan waktu 2 tahun lebih 3 bulan. Untuk net present value, metode ini memperhatikan time value of money. Jadi di situ terus-menerus, maka proses yang digunakan dalam menghitung NPV adalah proses dibagi cash flow yang didiskontokan atau dasar biaya modal. Dengan rumus NPV sigma pangkat N T sama dengan 0 A 1 T dibagi 1 plus R pangkat T, dimana AT adalah cash flow pada waktu tahun T, R discount rate yang digunakan, N periode terakhir di mana cash flow diharapkan, T ada periode waktu. Sedangkan untuk metode internal, IRR merupakan metode penilaian investasi yang mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto. Sedangkan untuk yang IRR menggunakan discount cash flow dan harus dicari dengan cara trial atau error atau dicoba eksperimen. Jadi di situ ada IRR yang membutuhkan eksperimen atau trial dengan rumus seperti itu. Next, untuk metode account rate of return, metode ini biasanya juga disebut dengan average rate of return, menunjukkan persentase keuntungan neto sesudah pajak dihitung dari average
investment atau initial investment. 1. Account rate of return atas dasar initial investment dengan rumus kenaikan keuntungan neto setelah pajak dibagi initial investment dikali 100%. Sedangkan untuk account rate of return berdasarkan investasi rata-rata, itu rumusnya kenaikan keuntungan neto setelah pajak dibagi initial investment dikali 100%. Sedangkan hubungan antara NPV, PI, IRR itu sebuah grafik, sebuah gambar, yaitu jika sumbu tegak adalah kondisi NPV pada tingkat diskon 0%, yaitu sebesar 26 juta misalkan. Titik RR pada titik A ini TA sebesar 18,56% saat NPV sama dengan 0, dengan tingkat diskonto di bawah IRR positif, maka NPV dengan demikian tingkat diskonto di atas IRR, maka NPV negatif. Semakin besar tingkat diskonto, semakin kecil NPV, dan di atas tingkat diskonto yang menjadikan NPV sama dengan 0 atau IRR, maka NPV menjadi negatif. Besarnya sudut X tergantung besar kecilnya tingkat IRR. Apabila tingkat IRR semakin kecil, maka sudut X semakin besar, dan semakin apabila tingkat IRR semakin besar, maka sudut X semakin kecil. Saya contohkan untuk capital rationing, yaitu menyantumkan modal, menyusun skala prioritas investasi dikarenakan keterbatasan dana perusahaan, di mana terjadinya setiap waktu kalau ada kendala mengenai jumlah dana yang dapat diinvestasikan selama suatu periode tertentu. Contohnya di sini saya contohkan dari buku. Suatu perusahaan mempunyai kesempatan investasi di bawah ini yang diurutkan menurut berdasarkan profitabilitas indeks. Jadi di sini sudah diurutkan. Ini kan yaitu analisis tunggal atau alternatif 1, kombinasi dari usul-usulan investasi, yaitu angka 6, 7, 32, dan 5 yang menetapkan dana investasi sebesar 2,5 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2,5 sama dengan 15. Jadi di situ akan terjadinya atau total, yaitu dengan tadi sudah diketahui dana investasi dan profit. Sedangkan untuk alternatif 1 memilih angka 6, 3, 2, 1, dan 5. Jadi totalnya juga sama-sama 15, tetapi dikalikan ini profit
sama dengan untuk yang pertama yaitu 1.680.000, yang kedua adalah 1.580.000, jadi berbeda. Maka dari dua alternatif tersebut terdiri dengan angka-angka atau investasi dengan nomor tersebut mempunyai total NPV yang lebih besar daripada alternatif 2. Jadi alternatif 1 lebih besar dari alternatif 2, sehingga dapat dipilih alternatif atau kombinasi yaitu alternatif 1. Perluasan penggunaan nilai itu satu, adanya apakah perusahaan akan tetap menggunakan mesin atau tidak. Jadi jika terjadi perluasan atau mencari alternatif, yang harus dilakukan adalah atau mengambil keputusan harus menanyakan apakah perusahaan akan tetap menggunakan mesin yang sekarang digunakan atau akan menggantinya dengan mesin yang baru yang lebih efektif. Yang kedua, apakah perusahaan akan menerima usul untuk mengadakan ekspansi atau tetap mempertahankan tingkat kapasitas yang ada sekarang. Dalam rangka usaha mengadakan komputerisasi, apakah sebaiknya perusahaan membeli seperangkat komputer atau pengadaan kontrak leasing. Jadi di situ apakah membeli baru atau menggunakan kontrak leasing atau leasing, mencari pinjaman dari perusahaan lain, menyewa. Yang keempat, dalam hal perusahaan mendapat tawaran beberapa model peralatan, model manakah yang akan dipilih. Jadi di situ banyak tawaran dari supplier yang menawarkan, dan perusahaan harus menentukan mana yang paling baik, mana yang efisien. Dari saya cukup. Apabila ada yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bisa belajar sendiri atau dari PPT atau nanti dari file yang di-share di Sunan. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.